my man. Sembari santai berantai di pantai, mari kita berjemur dulu biar kita eksotis bro. Jangan kelamaan dong guys, laut sudah menanti mamen. Saatnya kita berenang, berselancar, dan bermain pasir sambil bercerita tentang karang, buih, dan angin. Dengerin ceritanya di Serser Gairah ya. Dan jangan lupa traktir kita di traktir.id/Serser Gairah. Selamat mendengarkan dengan santai, my man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Serser Gairah. Menyerukan. Menyeramkan. Lah nek menggairahkan masa tak tambahi meneh ngarepe. Menggairahkan. Aku perlu nambah Ira. Rasa. Mendengkulkan. Ya, kita masih bersama Mbak Ipe. Ya, menyambung episode kapan? Kemarin. Kemarin. Iya, kemarin. Tentang dengkul. Ya, tentang dengkul. Terakhir kita bicara tentang dengkulnya Mbak Ipe yang sekarang bernilai $6 million. Itu dono kali. Hikmah apa yang diambil dari dengkul bocor itu? Hikmahnya apa ya? Aku bingung kalau hikmah. Gak ada hikmahnya berarti guys. Juga tuh lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Oh iya, Soalnya benar. gitu. Oh ini nih yang paling penting adalah kita nggak boleh buru-buru dalam berkendara sih. Jadi awalnya itu kan saya buru-buru kemarin waktu ngejar waktu kan. Wah, saya harus cepet sampai. Nah, itu nggak boleh kayak gitu menurut saya ya, karena mengakibatkan ketidakhati-hatian. Berarti kamu emang gak cocok di Jakarta. Berarti menurutmu Jakarta harus buru-buru. orang-orang Jakarta ini awur-awuran semua. Ya nggak semua. Rata-rata ya, pasti nggak semua. Ya, Ya, dengkulnya Kak Wib itu. nggak ngawur, Ya, tapi siapa? benar-benar ngawur. Pertama itu, dia tidak sekedar ngawur tapi benar-benar ngawur. Totalitas aku. Yang kedua adalah Kak Wib bukan orang Jakarta. Dia Betul. orang Bintaro. Bogor aku. Oh, Bogor ya. Masuk Bogor itu. Bogor aku. Kabupaten Bogor. Iya. Ya, Kabupaten Bogor aku. Oke. Berarti Jadi- Pak F. Enggak, AB. Rata Jadi ganti-ganti. kita mau ngomong Males apa aku. kali ini Mas Septri? Apa sih? Lah toh. Gini nih, kalau pas briefing enggak nyimak. Wib. Memang nggak Nah, nyimak, Jadi apa? Saya juga enggak tahu sih. Tentang Tentang dengkul. ya betul, itu juga termasuk kita akan ngomong tentang tugas negara, cinta dan keluarga. Oh, tugas Kemarin kan kita, berat kita udah sekali. bahas sebenarnya kan. pekerjaan kan IPE. tugas negara udah. Ya makanya kemarin kita udah bahas IPE ini kan Petugas negara. diminta. Sebentar ini baru ngomong kok. Rewel aja loh. Abdi dalam. Iya betul. Waktu itu kan diminta untuk ya jangan resign lah Mbak Ipeh gitu kan. Itu Ya. kan kamu ini tuh kan pada dasarnya dia melaksanakan tugas negara demi kebanggaan keluarga juga gitu kan Pak. Demi mobilnya tadi. Rakop. Suka. Loh, itu salah satu hikmahnya. Iya, benar, Nggak benar. resign. Kalau resign mungkin Nggak diganti yang baru dibeliin Pak. kereta bukan mobil. Oh iya Kereta ya. kuda. Ngomong-ngomong, benar juga ya hikmahnya itu pas saya jatuh itu kan pas banget sama momen bukaan CPNS itu. Jadi mungkin kalau Emang iya, misalkan iya, Kalau saya misalnya nggak jatuh? lulusnya. Saya nggak jatuh mungkin saya lulus tepat waktu. Terus nggak kerja deh di Alasan aja. Nggak ngaruh. Orang lulusnya Nggak lama aja nyambung. pakai dialasan-alasan pakai ini. Memang. Iya, keterlaluan. Jadi gimana ini soal tugas negara ini, apa yang mau ditanya Kak Wib? Lebih ke gini sih. Kayak Apa? tadi aku bilang tuh kayak kamu pada akhirnya kan goalmu sebenarnya bukan masuk untuk jadi PNS gitu kan. Kamu dulu kan pengen jadi fotografer. Tapi ya karena dicoba ya kita coba gitu. Mungkin mirip sama si Jo. Bukannya karena nggak punya skill fotografi ya dia itu? Emang fotografi butuh skill. Betul. Skillnya dia kan tinggal sebelah itu. Mau jalan, kamu Bukan gitu hunting dong. foto gimana? Bukan gitu dong. Jadi skillnya masih 2. Iya. Jadi sebenarnya kita untuk semua ya, nggak cuma untuk IP. Jadi intinya kan kita itu kan sebagai anak dan sebagai suksesor orang tua itu pasti ada ekspektasi macam-macam dari orang tua kita. Alah gombal gue ngomong koyo ngono. Dikon ngurusi kebun sawit pakmu koyo ora gelem. Lah itu makanya aku mau bahas. Pada dasarnya aku diminta untuk ngurusi gitu. Ah. Cuman aku bilang untuk saat ini mungkin aku belum gitu. Bahkan sampai tapi kemarin sempat aku kepikiran John. Orang tua aku tuh udah mulai tua gitu. Ibuku juga udah nggak ada.
Terus bapakku tinggal sendiri. Nah, pada Kalau satu muda saat, namanya orang muda. iya betul juga sih. Maksudku gini, pada satu saat itu harus aku pegang gitu. Iya. Nah, Sawitnya. iya, dan semua apa yang diwariskan gitu. Karena itu jerih payah dan aku juga nggak mau serta-merta bahwa itu aku tinggalin gitu. Pada akhirnya nanti Karena duitnya banyak. itu ya juga benar. Mungkin kamu mulai berpikir capek juga ya kerja di Jakarta. Penting saya ngurusin sawit saya di Riau. benar. Dari sarungan karo nyeteti manuk. Benar. Dan poinnya adalah orang tuamu itu bener. Kowe dikei urip enak kok ora gelem. Nah ini makanya aku ke teman-teman juga. Kamu sampai sejauh mana sih kita kayak memenuhi ekspektasi orang tua dan sampai sejauh mana ada fleksibilitas enggak di sana gitu. Kayak misalnya contoh. Oh, topiknya jadi berbeda. Loh kok gimana sih? Tadi katanya tugas negara. Itu tugas negara. Kan ada keluarga, Ada cinta keluarganya. dan keluarga. Gimana sih orang kok goblok banget sih? Tugas negara dulu. Kedua Kan tugas cinta. negara episode kemarin udah tuh pekerjaan. Terus yang terakhir keluarga. Terakhir lagi berencana. Nah, iya. Gimana mau Nah, diganti ini kan topik? berarti yang pertama harus dibahas adalah tugas negaranya. Perkara nanti kamu akhirnya jadi atau enggak ngurusi kebun kelapa sawit itu, jangan dibahas di sini. Iya, jadi gini. Oke, Enggak aku ganti. enak. Nantilah hitung-hitungannya Aku di ganti. belakang sama saya. Sudah nanti berkelahi. Jadi nih. Kan kowe saiki nang Wip kebun Sawit. sawit. enggak kamu sekarang lagi Ngurusin kebun pekerjaanmu sawit. ada di pemerintahan ya, Pak. Ya. Nah, kan pasti Kamu mau nggak kalau misalnya disuruh ngurusi kebun sawit? Mau aja Siram, kan Mbak. Masih menghasilkan siram. banyak uang. Siram, Mbak, siram. Nesu, malah nguntal cilok saiki. Wong kok nesunan ayo. Oh. sama Piye? Ayo dilek sik. 1, 2, 3. ya, sama-sama. Apa? Ngombe sik. Ah, Ngombe Jon. Ngombe Jon. wis suruh. Jadi maksudku gini, juggling antara tiga ini gitu, Pak. Kan kamu kerja kan kamu punya tanggung jawab, punya kewajiban. Terus dengan orang tua kan kamu juga harus ya berbakti lah dan macam-macam. Terus sama mengejar kebahagiaanmu sendiri gitu. Iya. Aku pengen tahu jugglingnya seperti apa gitu. Mungkin kita semua ya. Apa sih yang sekarang kamu kejar gitu, Pak ya? Enggak ada. Saya duduk di sini Kak Wip. Enggak ngejar siapa-siapa. Di sini hanya menghabiskan waktu. Urip ki gur ngenteni mati. Nek ngedeknen ki wis di level itu. Tapi gini, Aduh, ada nggak aku kapan? ada nggak ekspektasi kamu ada hal lagi yang mau kamu lakukan untuk orang tuamu nggak, Pak? Beliin pesawat. Mobil udah, mungkin pesawat belum. Oh Telepon, ini sih. pesawat telepon. Sebenarnya orang tua saya itu kan pengen saya menikah ya. Ya, cuman kan memang jodoh belum datang, entah belum dijemput, entah belum datang, nggak tahu ya. Kamu cari belum, Pak? Ya Kamu kalau cari statusmu sih saking nunggu apa nyari, Pak? sekarang menunggu dan mencari. Oh, oke. Nyarinya di mana? Nyarinya di mana ya? Di Google mungkin. Lebih ke lebih ke temanku nih, aku contoh, aku punya temen yang dia bener-bener berusaha mencari, maksudku berusaha tuh kayak bukan kayak ada yang orang lewat ditanyain mau nggak jadi pacar, enggak, jadi kayak misalnya Mbak, ST. Kayak gini ya, Mbak lulusan UGM loh, masa depan cerah. lebih ke gini, dia membuka pertemanannya gitu. Jadi misalnya dia komunitas. ikut komunitas, dia ikut kegiatan apa, dia ikut volunteer apa demi agar dia bisa membuka Kesempatan. cakrawala dan kesempatannya dia gitu, Pak. Itu masih saya rencanakan. Dari 10 tahun yang lalu. Enggak sih, kayaknya saya kan ada target-target yang harus saya lakukan dulu nih Kak Wib. Target, Jadi ya. Berarti ada yang dikejar dong. oh iya ya. Udah nggak ada yang dikejar. Konco-konco kampret. Masalahnya dia itu berharap targetnya yang mendatangi dia itu. Oh iya benar. Apa targetnya, Pak? Apa targetmu, Pak? Untuk saat ini saya Nggak ada. pengen lulus ya. Pengen lulus dulu. Iya, oke. pengen lulus dulu. Nerusin S1. Iya, betul. Menyelesaikan S1. Menyelesaikan Udah diteruskan tapi belum selesai. Iya. Menyelesaikan S1. Heeh. Terus
Saya sih juga pengen S2. S2. Oke. Keluar, Ini mau langsung? ya. Mau langsung? Kalau bisa sih ya. Kayaknya nggak bisa, wong S1 aja lama kok. Mau langsung S2. S1 lulus dulu Kak Bin, Iya, nggak iya. bisa langsung. Iya. Jadi mau S2. S2. S1 dulu. Tadi kan udah disebut. Belum tadi disebut. S1-nya. S1. Kalau S1-nya udah selesai baru S2. Nah, Ya, gitu. S2. Terus habis itu? S3. Habis itu enggak kalau S3 enggak sih. Oh, langsung S4. S teh Kak. Habis itu baru mungkin menikah ya. Mengejar cinta itu tadi. Ya, enggak mengejar cinta sih apa ya. Dikejar. Ya memang harus dikejar ya cinta itu ya. Harus. Yoga. Nah, beda nih kan Kalau aku persepsinya nggak. beda. Kalau aku harus diperjuangkan kalau aku. Ya bukan dikejar. Tadi katanya dikejar. Dikejar dan diperjuangkan. Nah, piye toh, kowe? Beda. Aksesnya Gak beda. usah perhatikan aja hewan-hewan. Satwa liar ya. Semua dipaido. Nesunan. Terus gimana? Ya itu rencananya ya kalau bisa terus menikah. Ya. Kamu ada standar atau prasyarat gitu nggak sih? Ada lah. Kalau nggak Standar. ada standar gimana motornya berdiri? Iya juga Yang ya. penting satu masih bernafas. Laki-laki tulen ya kan. Masa nggak tulen? Iya. Terus tidak mendekati saya hanya karena harta. Ada ceritanya itu sebenarnya. Silahkan mau dibuka atau tidak. Saya lupa loh Mas Jo yang mana ya ini ya? Yang mana baca? Oh berarti. itu Wah, kayak- yang itu. Katanya ngerti juga sing ngutang terus ya toh. Enggak. Itu tuh cerita yang agak lama sih, itu 2014 kayaknya 2014 Iya, apa awal-awal kamu di sini. 2015 ya. Iya. Waktu saya baru Jadi orang diangkat kaya. PNS kan, Oh, iya, terus ya udah ada tiba-tiba tuh orang ini kok tiba-tiba mendatangi saya. Sebenarnya pernah kenal waktu pernah kenal di suatu komunitas lah. Tapi waktu kenalnya itu waktu aku pas masih kuliah kan. Oh, Masih di kuliah. UGM berarti. Enggak, tapi lewat Facebook kenalnya. Oh. Nah, begitu aku di Jakarta, Dari Facebook baruku. begitu aku Jakarta, kami kan bertemu tuh, Terus dia tiba-tiba jemput saya nih pulang kantor itu kan. Kamu di mana? Nah, tak jemput ya. Aduh, dijemput tuh pakai mobil putih. Mobilnya Taksi ekspres. Taksi udah nggak ada itu taksi ekspres ya zaman sekarang. dulu kan masih ada. Kawan, dulu kan 2014 masih. Masih ada taksi apa? Masih. Mobilnya Frit. Oh, Honda Frit. Honda Frit. Oke. Honda Frit putih itu kan. Waktu datang tuh, wah teman-temannya, wih keren. Terus dalam hatiku, tunggu dulu, nanti kita belum tahu endingnya nih. Ya Iya. udah diajak makan macam-macam. Tapi aku akhirnya ngajak makannya di Gultik. Oh, culture itu culture. Culture banget. Blok M ya. Ya, kamu udah pernah makan di Gultik? Apa itu gulai tikus? Ya gitulah harus ya udah kita makan. Terus habis itu Nambah 5 piring. enggak ngobrol Kan porsinya kecil itu. terus beberapa hari kemudian dia cerita, kamu kan di kantor ini ya. Dia jemput kamu di mana? Di kantor saya, maksudnya kamu kan di kantor bagian ini. Basa-basi dia, basa-basi. Kamu kenal ini enggak, kenal untuk proyek ini lah. Kok dia mau nyari proyek nih gitu kan. Malah mau nyari proyek. Udah Modalnya gitu gultik itu tadi. terus oh iya udah, kita ngobrol lagi terus ketemuan aku diajak tuh ke dia punya proyek ini apa perumahan semacam apa developer lah Iya, dia iya, developer kecil gitu kan. Sama kayak Sep3 developer juga. Betul. Kamu mainnya apa? Full Python? stack, full Oh, stack. full stack. Oh full iya stack. benar. Terus beberapa perumahan terus. Diajak di daerah Bogor waktu itu di apa ini nih proyekku nanti begini terus nah pas udahlah gini pas di dalam mobil mau habis makan ya kita makan dulu di bakso Afung tuh aku inget tuh Ya, di bakso nah itu Afung Istimewa. Iya. Udah mulai naik kelasnya. Oke, ada peningkatan lah ya. Peningkatan. Siap. Mas Aful. terus habis itu apa namanya dia baru mengutarakan niatnya gitu kan. Niatnya adalah saya kepengen project sebenarnya. Iya, saya tuh modal saya kurang. Untung waktu itu saya nggak jawab, kamu mau modal dengkul ya? Jangan dong, dengkul saya tinggal satu.
Kalau keduanya diambil, saya pakai dengkulnya siapa? Padahal kan ini modal saya buat berpikir. Orang otak saya didengkul. Nah, terus Ya. dia minta modal. Iya, dia ceritanya mau minjem untuk modal tuh, nambah modal dia lah gitu kan. Terus dia bilang, terus aku kan ya basa-basi dulu. Wah, memang kurang modal berapa? Dia bilang mungkin sekitar 10 jutaan gitu kan. Wah, Kok dikit banget? Developer rumah butuh modal kurang 10 juta ki. Oh. Ya Rumah bos nggak tahu kabling. kan. Rumah bos kamu. Mungkin juga ya. Ya kan namanya menutupi kekurangan kan sedikit-sedikit kan, nggak bisa untuk bukan yang Banyak. langsung gitu. Tapi bener juga strateginya. Pertama minta 10 juta dulu dari IP. Ya. Lama-lama seiring berjalannya hubungan jadi 10 miliar bisa minta. Bisa kan? juga ya. Kecil-kecilan dulu lah. Saya konsultasi waktu itu sama si John ya. Si John, Babe, si Gendut, nah gitu-gitu kan. Nah kalau mereka tuh selalu menertawai kan, terutama si John dan si Gendut. Tapi kalau Babe itu selalu ngasih solusi, wis peh, rasah wae ya gitu kan. Apa? Ke konsulnya nggak ke Mas Web? Mas Yip jarang ikut kumpul. Oh. Waktu itu seringnya sama Lagi- si John, Babe sama Lagi sibuk apa Mas? Sibuk aku nggak suka kumpulan kayak gitu-gitu. Buang-buang waktu. Iya, aku ngumpulnya ke ini, ke Freemason. perwakilan PBB. Iya. Oke. ya udah akhirnya karena dari sarannya Nggak usah. teman-teman palsu ya kan. Akhirnya cut lah di situ. Nah, Dikat. saya kan ya jarang dia sering WA itu jarang saya tanggepin lagi gitu. Setiap WA itu WA-nya minta duit atau ada bumbu-bumbu Enggak, ada romansanya? bumbu-bumbunya ya, misalkan bikin puisi lah. Iya, dia- Kapan lagi ku tulis untukmu? Dia orangnya yang tiba-tiba apa ya, bikin kata-kata yang indah gitu kan. Kalau saya kan bukan tipe-tipe apa nih, apa cuman kata-kata begini kan, bukan orang yang gampang tergombali Iya, gitu kan. romansa orangnya dia. Iya. Romantis. Romansa. Terus lama-lama kan nggak saya tanggepin ya Iya, udah iya. dia mundur diri. Oh, mundur Terus diri. tapi pernah suatu ketika itu tiba-tiba FB saya tuh di-follow istrinya dia gitu loh. Oh, udah punya istri. Udah punya istri? Ya dia selang beberapa tahun kemudian dia udah Oh, nikah. bertahun-tahun, beberapa tahun. Kirain. Ya, enggak. Kok Selang- tahu kamu itu istrinya dia? Bukan kebalik. saya Pertanyaanku gimana kebalik. sih? Pertama salah. Kok tahu pernah deket sama dia istrinya? Lah, saya nggak tahu. Iya, itu. Saya nggak tahu. Intinya kan ada permintaan teman tuh. Saya cek loh, kok relationship-nya ke dia gitu iya, kan. iya. Merit tuh. Ya itu. Terus saya cek, oh ini barusan nikah, tapi lah ngapain tiba-tiba nge-add FB saya gitu kan. Terus pernah kirim ke inbox juga gitu. Kirim Hai. Iya. Oh, hai. Oh. Cuman Kirim hai lagu mbak tuh. gitu, saya istrinya ini. Dia bilang gitu. Terus saya nggak nanggepin apapun dan saya juga nggak menerima pertemanan itu. Mungkin mereka berdua pada waktu itu diskusi di rumah ya setelah menikah. Kayaknya bener juga mas, kita butuh pinjaman uang dari IP. Wah, aku serape nak dek hubunganku karo Deknen. Ya sudah mas, biar aku aja yang nyapa mbak Ipe. Yang penting kita dapat uang mas. Hai. Iya. Oh, sekarang tapi udah nggak lagi, Pak. Oh udah enggak, saya udah nggak pernah buka FB lagi saya. Iya, Jadi iya. kan saya kan terus waktu itu ganti HP. Terus jadinya nomor dia udah nggak ke save lagi di HP yang lama, di HP yang baru ini nggak ke save lagi. Terus di FB pun saya udah jarang aktif juga, nggak tahu Artinya di lagi Friendster kabarnya. sekarang. Udah dibeli malah aja. Oh iya. Balik lagi pertanyaanku tadi kayak kamu punya apa namanya Apa? syarat atau standar kayak suamiku harus kayak gini Nah, nanti. itu tadi. gitu. Tulen. Oh, tulen. Cowok tulen. Bernafas. Bernafas. Tulen. Oh, sapi juga bisa. Cowok bernafas ya. Ya enggak. Tapi beda spesies. Iya, enggak, iya. Oh, untuk standar ya gimana ya standar. Siapa tuh. tahu kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya ada lah, pasti ada ya. Ya kalau nggak mau diomongin ya nggak usah. Sinip ki sok-sok gawe-gawe ngono lho. Ada orang ya standarnya 3S kayak si John sekarang 3S. Siapa kamu? Siapa aku? Siapa wae lah. Ora sapa wae bajingan. Oh. Sorry. Ngawur. Sapa
Apa wae lah ya bolongan buri yo tak sikat. Lah ya makane. Ngono lho. Oh, Ya gitu siapa pilih-pilih. tahu kan gitu. Tapi kalau dari orang tua ada aduh, udah umur segini Pak. Lo nggak dijodohin? Oh, ada. jodohnya Ada. Pasti ada. Adi sidang sama keluarga Buyut lagi enggak? Pernah sih ditanyain Pak D, tapi Oh, Pak bukan dalam forum yang besar. Kalau waktu itu kan forumnya terlalu besar Ya itu. di sidang itu intinya di sidang Ya, ya. di sidang ditanyain, "Kok kamu gimana? Udah ada belum calonnya gimana?" Tak kenalin ini ya, apa? Nah, Temennya. Jadi Pak D itu punya anak. Pak D punya anak. Sepupu berarti. Temennya Sepupu ya? anaknya ini Oh, gitu loh. temannya sepupu. Namanya sepupunya. Ya, dia lulusan UGM juga. Wow, Jadi- wow, wow, wow. Masa depan cerah Masa dong. depan Coba sana lo, Pak. Terus dia tuh teknik elektro kan. Wow. Sangat cerah itu. Mantep Cerah. surantap. Pernah Lah udah undi lah karo ilmu komputer. pernah kerja di apa yang Ah, dulu pernah kerja di situ katanya. Oh, Terus pernah. udah katanya keluar. Oh. Terus sempet ketemu kan. Jadi pernah, oh ya, saya kan orangnya, saya ini meskipun pernah membohongi Pak D. Tapi saya nurut lah. iki sama Pak D orang musim tua. nang ijo kuwi. Iya. Cikur. Dan cerita lho biyen gue. Jare Pak Dene galak ngono lho ono kancane anu ditakon-takoni. Bol aku teko ya biasa-biasa wae Pak Dene. Oke, terus. Ya itu, ya udah dikasih nomornya beberapa kali chat, cuman apa ya, chatnya tuh kayak standar itu. Hai, Wah, lagi wah, wah, apa? chatnya wah, Ya, wah. wah, Cerita wah. wah. Oh iya, chat wawawa ya. Chat tembok itu, Sep. Apa sih harus sing chat. wawan nek dibalik aw tak cokot. Aw. Toko cat wah. Dibalik Dibalik tak Aw, aw, cokot. aw. Iya. Oh, dia ngechatnya dingin kayak Bukan dingin, jadi kayak Akuat. hambar. hambar, Hambar, bukan lebih ke akuat ya, hambar. hambar Kaku, kayak kaku, lagi kaku, apa, kaku, kamu kaku. suka apa? Oh. Ya, aku Basi banget lah ya, Ya, standar kayak banget ya. standar sekali, kan kayak nggak suka. Harusnya dia Udah mandi belum gitu. eh, Ya standar. Saya juga gitu sih ngechatnya. Sudah mandi wajib belum? Dan nggak kamu terusin. sempat ketemu, Oh, sempat ketemu. Jadi setelah itu kan kita kan coba dulu ya, namanya apa Kesempatan. Nah, itu kan kesempatan gitu, siapa tahu, ya udah kita ketemu waktu itu di Blok M Plaza kan, jadi Oh, gultik lagi. enggak Beda. Beda ya, maaf. Beda. Jauh. Sorry. Enggak jauh juga sih kan Oh, di iya. tikungannya itu. Iya, benar. nah Oh, dia bukan Square ya? di Iya. Blok M Plaza kita ketemu nih, kan saya lihat dari foto tuh, wah ini orangnya kayaknya tinggi besar nih, kayak keren nih, dari foto tuh kelihatan kayak tinggi besar gitu kan. Iya, kayak Terus- buto. Enggak. Oke. Oh, Mbak Cikur. Terus kan kita udah kontak-kontakan. Heeh. Di mana Mas? Di mana? Oh, aku udah di sini loh. Aku juga di sini. Oh, ternyata di Aku bawah. nyari-nyari. Oh, ternyata sini. Enggak, aku nyari-nyari kan. Di mana? Karena kan di mindsetku kan tinggi besar gitu kan Iya, orangnya. kamu Jadi enggak. saya enggak, saya mencari orang-orang yang tinggi Yang nih. tinggi, iya. Tiba-tiba nggak ada kan dia, kamu pakai baju ini ya? Iya. Tiba-tiba dia berdiri di hadapanku. Aku Mas ini, loh kamu toh? Bangsat. Lu kok Frodo pagi? Enggak, ya sama kayak aku Sama, gitu loh. iya, sama. Aku kan di luar ekspektasi gitu kan. Oh alah masnya ini, mana kecil gitu loh. Oh, kecil. Apanya? Agak kurus, Apanya? agak Oh, kurus. agak kurus. Lebih kecil dari Frodo, Smigol berarti. Semiko. Hobbit kali. Oh, terus. Ya udah. Terus ketemu, iya Mas gini. Akhirnya mau makan di mana? Aku puasa kata dia kan. Oh, Puasa. Ya udah. Oh, lagi bulan puasa itu. Enggak. Senin enggak. Kemis. Dia Senin Kemis ya. Ternyata itu temunya Hari berapa? Kemis kalau nggak salah waktu Oh, itu. Hari iya, Kemis, iya. hari. Ya kan tadinya kan kerja di toh. Habis itu keluar, nggak punya duit, puasa Senin Kemis. Tadinya bergelimang harta, itu. Gara-gara keluar jadi nggak punya duit. Siapa suruh keluar? Masuk akal sih. Ya Oh, udah jadi- kami ketemulah. Saya berhubung dia puasa, akhirnya saya menanyakan pengen makan apa. Lah. Itu kan wajar menurut saya ya. Iya, Bukan iya. nggak melulu cewek yang harus ditanya gitu Iya. loh. Cewek pengen makan apa? Nah, dia
bingung aku makan apa gitu kan. Loh, terserah kamu kan pengen puasa nih, pengen buka apa gitu kan. Enaknya apa ya di sini ya, ada beberapa aku tawarin tuh. Ya udah ke sini aja, ke waktu itu ke The Coast ya The kan. Coast. Udah nih kita kan The Coast. The Coast. Oh, yang itu ya. So listen to the rain. Bukan The Coast. The Coast. Terus kita ke The Coast. Nah di The Coast kan menunya kan ada Yang ambil. kartu-kartu ya, yang ambil gitu kan. Itu. Sebentar. Oh iya, ada Berhubung azan. azan, kita istirahat dulu. Iya. Ya betul sekali. Dadah. Excuse me, ladies and gentlemen, because the call to prayer is being heard outside, let's take a short break. Ya, The Course. Iya, Ya, jadi gimana diajak ke The Coast. Oh iya diajak ke The Coast. Terus ya udah pas. Pilih kartu. Jadi dia gini. Ya malah pilih kartu Remi. Nggak begitu duduk itu, saya kan ekspektasinya cowok itu nawarin kan ya, kamu pengen makan apa gitu kan, terus dia ngambilin gitu loh ke di menunya gitu lah. Pas itu tuh dia langsung duduk, terus habis itu orang ini kayaknya belum pernah kesini apa ya, nggak tahu gitu. Bukan, namanya orang puasa lemes dia. Terus saya nanya, pernah makan di sini? Belum sih, baru pertama. Oh ya. Oh, di sini tuh menunya apa namanya? Pilih dulu. Pilih dulu. Kamu pengen makan apa? Nasi goreng sih gitu kan. Oh ya udah, ayo pilih menu, tak ajak gitu. Aku ambilin aja gitu kan. Bangsat. Makanya aku loh kok suruh ngambilin. Oh, udah langsung dari situ kayak Red flag. Iya, red flag, dedot gitu kan, kayak kuis family 100 Iya, kan. iya, Langsung iya. oh udah sampai di situ. Mengulang kata tetot. Tetot. Nah, itu keanehan pertama ya kan. Oh, ada banyak. Nggak sampai di situ, Mas. Oh, Nah, iya. udah kan terus aku akhirnya ya sudahlah, tak pilihin menu nasi goreng tuh ini gitu kan. Dia tuh ngeliat harganya. Kita pindah yuk. Serius? serius. Anjing. Jadi saya tuh benar-benar malu banget sama mbak-mbak The Coast-nya, karena kita di situ sudah duduk ya, sudah dicarikan tempat berdua, kita sudah duduk. Lihat Terus harga. sudah lihat-lihat ini, ditanya pesan apa, dia ngajak pindah, bukan saya ngajak, beneran dia, kita pindah aja yuk. Hah, pindah kan? Orang mbok pisui ya? Ya kan dia puasa, Mas, nanti saya kualat. Iya, saya orang jangan. puasa. Mas, Ya, Betul, kiri. nunggu beduk maghrib lah besoknya. Ini pindah ke Gultek. Gultek lagi. Nggak, akhirnya Ya. kita pindah dari situ kan, kita pindah terus udah kamu yang tentuin aja, aku bilang gitu. Aku Kowe wis maksudnya mangkel, Ki, wis mulai mangkel. males dong, maksudnya kamu cowok tapi kamu nggak bisa making decision gitu kan. Oke. Terus akhirnya ya udahlah di sini aja lah, ya dia bilang itu di sini itu di apa yang Pak apa Slamet. yang- bukan yang Kaleo. kalau di Blok M Plaza yang bawah yang ada alpukat itu apa namanya 77 Esteller 77. Esteller 77. Nah itu Esteller 77 akhirnya di situ Kok Mana malah- bebeknya? bebeknya sebelah mana? Mungkin di sebelahnya ada Esteller menu bebeknya. Oh, ada menu bebeknya di Esteller Dia 77. aku ingatnya dia tuh pesan bebek gitu loh. Intinya di Esteller Ya, 77. terus akhirnya- Oke. Ada Kan dia bebek lihat- ngoporan yang kaleo po Pak Slamet ngono. Kan nggak Gak ono ada nang di kono. Blok M Plaza. Pasar ono. Di bawah itu, terus dia akhirnya melihat menunya gitu, wah nggak ada nasi gorengnya di sini dalam waktu itu emang nggak ada menu nasi goreng ya, terus Oke, kayak Menu wong frustasi tenan kuwi. Nasi goreng itu adalah menu orang frustasi teman-teman. atau menu orang nggak punya uang. Jadi kalau misalnya kita main ke sebuah restoran yang baru, teman-teman, terus kita bingung mau makan apa, Nasi itu biasanya goreng. pasti ya udahlah nasi goreng aja. Paling aman, Nah, ya. Tapi kalau ke Solari aku pesen nasi goreng terus. Karena itu memang enak itu. gitu. Terus. Kecuali kamu memang mau ke tempat itu karena pesen nasi gorengnya, itu beda cerita. Ya, itu. Oh. Tapi kenapa disebut frustasi? Nah, itu karena itu menu paling Aman. safe gitu, paling aman. Daripada kamu nggak tahu apa-apa, ya udah mending pesen nasi goreng aja. ya udah kan, dia pesen bebek itu, terus ya udah aku ngikutin aja kan nggak enak kalau nanti misalkan beda menu terus lebih tinggi atau apa, karena aku ekspektasinya kan dia nanti yang bayar Bayar. gitu Oke, kan. oke. Ya sudah, kita ngobrol nih pasti. Sebentar, sebelum sampai ke urusan bayar-membayar, ngobrolin apa ini? Nah itu, dia itu sepanjang obrolan itu tuh dia tuh cerita soal dia terus, nggak pernah nanya soal saya tuh, nggak Ya, pernah. yang diceritain apa, Pak? Yang diceritain dia di jadi dia tuh Wow, pernah oke. gini, dia Nangis tuh di bawah pipa. enggak, dia di
terus dia tuh merasa nggak cocok karena nggak sesuai ideologinya dia gitu loh kan. Gajinya gedean kali. Idealismenya dia nggak sesuai gitu kan. Oke. Akhirnya dia keluar. Nah terus kata dia cerita juga nih, aku tuh keluar pernah loh di Jakarta tuh nggak punya apa-apa, aku nggak makan 3 hari. Dalam hati gue, buset 3 hari lu nggak makan ya kan. Laki-laki Kemana aja gitu loh. 3 hari nggak makan terus nggak ngapa-ngapain lah. Kamu kok bisa-bisanya apa? Hidup. Bisa hidup. Maksudnya 3 hari sampai nggak makan itu menurutku ya Ya, keterlaluan. mungkin dia sih. fotosintesis, Pak. Oh iya juga ya. Bukan. Dia memang nggak makan. Tapi nelen promak terus. Nggak ngerti lah dia intinya cerita kayak gitu. Pokoknya menjual dirinya gitu. Cuman kan Menjual jualannya kasihan. kan Sad boy. iya Selling shop, dia ya. nggak loh jualanmu malah kayak gini ya. Ini udah bikin nilai minus di mata Betul, saya betul. ya karena yang mendengarkan saya ya. Nah sudah dia pokoknya cerita terus. Dan dia itu nggak sama sekali nggak Nanya kamu apa? Iya nggak curious tentang aku gitu loh. Jadi ya saya sampai ngantuk beneran Kak waktu itu dengerin dia ngomong terus dan Bosenin, ngomongnya tuh intinya kayak bosenin. cepet terus kayak nggak jelas gitu, bosan kan gitu kan ngomong. Terus dia bilang juga saya bisa melukis gitu kan. Lukisanmu mana? Aku lihat kan ini dalam hatiku kayak gini doang. Nggak bisa. Nggak ngerti seni. Itu lukisan abstrak. Jadi dong Ura. Kamu tidak bisa melihat Terus- nilai. Terus habis itu dia juga bilang aku ini loh aku bisa nyembuhin Ayah. orang loh kata dia gitu. Nyembuhin orang? Nyembuhin orang. Dukun. Dalam hatiku tabib aku bilang gitu. Tapi Makanya aku ya Habib ya Mustafa. kayak semacam itulah pokoknya aku tahu hal-hal yang intinya kayak mistis-mistis gitu. ponari itu jangan-jangan Yang nggak ngerti lah. Analis Terus we. terus Intinya apa gitu namanya? ya. Aku langsung inget Suliwa kan ya tabib ya. Iya. Oke, Aku- ingat Mustafa. Iya. Itu dosen. Itu Habib Mustafa, Mas. Oh iya. Terus. Nah ya udah ya terus pas itu dia terus pulang akhirnya bayar nih tuh Bayar. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. kita split bill akhirnya. Emang cowok brengsek. Kita split bill ini ya apa kita split bill aja ya gini. Oh gitu. Oh ya sudah. Saya Iya, sih iya. saya benernya kalau split bill itu nggak masalah, Nggak masalah, ya. iya, Saya iya. paling nggak suka kalau dibilang cewek matre, cewek plit itu nggak. Pokoknya kalau masalah duit selama misalkan masih bisa, oke lah gitu kan. Saya nggak mau masalahkan itu kalau misalkan Enggak masalah split kata bill. habis ini kita ditraktir Ripeh. Oke, siap. Oke, sip. Terus. Terus Ya, gimana? apa Habis itu Itu ditraktirnya? kan ditraktirnya habis Ya itu. nggak apa-apa lah. Tapi ST ya, 1, 2, 3 ST saja. Habis itu Nah, bayar habis pulang. itu bayar kan, ya udah kita pulang. Terus dia sering banget nge-WA ngirimin. Oh, masih. Masih nge-WA terus ngirimin Ngirimin karyanya, santet. ngirimin. Karya lukisan. Terus kamu apa namanya? Mau beli lukisannya Nanya-nanya aja, lah mau langsung nggak? lagi apa gitu-gitu. Terus akhirnya sampai di titik yang dia bilang gini, jadi kamu siap kapan gitu. Kaget aku. Loh, kok siap kapan gitu? Ini maksudnya apa, Siap Mas? disantet. Nanya Siap gitu disantet kan. kapan? Loh, bukannya kata Pak Demu kamu oke ya gitu kan. Lah, kok gitu? Bukan saya Ipeh, bukan oke. Kamu gitu. Terus lo gini maksudnya Pak D saya itu ngenalin. Terus habis itu ketemu orangnya ya selanjutnya terserah aku gitu. Nah, menurut penilaian dia Pak D saya itu udah mengokekan kayak udah ngasih prefer ini loh aku punya calon kalau kamu mau ini gitu. Dikiranya aku tuh yang Sudah siap sudah dibuahi. siap ya Di enggak. Pinang, di Pinang ya. Sudah siap untuk Menikah. lanjut ke hubungan yang serius gitu kan. Siap sih siap, tapi tergantung orangnya. Iya Nah, betul oh, sekali. oh. Nah orangnya seperti itu ya akhirnya Seperti semigol itu tadi. Walum. aku terus terang. Di situ saya ngomong Kamu terus terang, iya. terus Mas gini ya. Oke lah saya langsung to the point aja. Saya kurang suka. Sepertinya saya tidak akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu. Terus dia beberapa kali sempet WA lagi gitu. Ya udah saya udah ngecuekin dia. Nah,
Sampai itu kejadian di tahun 2016 mungkin ya, 16 kayaknya. Nah, terus di tahun berapa ya? 2020 apa 2019 gitu Pas kan. Covid. Sebelum Covid. Covid 2020. Kayaknya sebelum Covid deh. 2019 Ya, 2019 mungkin ya. Dia tuh ngirim undangan dia nikah gitu loh. Terus terus datang ya kalau bisa, dia bilang gitu dalam hatiku, lalu ngapain kirim undangan, kita sama ini nggak pernah kontak-kontakan gitu loh. Dia mau Jadi nyombong kayak kali, Pak. betul dia mau nyombong gitu kan. Butuh ini sumbangan. Betul sepakat. Ya juga Buat ya, beli nasi saya- goreng, Pak. Harusnya saya berpikir positif Iya, ya. betul. Iya. Ya waktu itu saya Emosional. ya emosional, jadi nggak bisa berpikir jernih. Ini ngapain ya, lu mau mati lu mau apa, terserah kan. Iya. Bukan urusanku lagi gitu kan. Wip, bentar ya Peh ya. Ya. Ipeh ket mau ngomong lu gue Aduh, rapok lambe. aduh apa Saya kamu? nahanin tangannya udah kayak ini loh. Lihat nih. Ini main tantem nih. Saya keceplosan. Maaf. Lah gimana di kantor saya ngomongnya gitu terus. Lu gue ya? Iya, jadinya saya ngikut. Iya. Cuman saya sudah berusaha aku kamu, tapi dikiranya nanti aneh kalau kata orang Jakarta aku kamu kan. Wah. Padahal saya kamu, kalau di Jogja kan saya kamu Iya, ya. iya, Saya iya. bilang saya kamu juga dibilang kowe. aneh. Aku kowe. Kamu Iya, kok iya. kaku banget sih gitu kan. Ya ampun gimana Aku saya kowe, jadi bingung. kowe karo asu. Koyo asu. Koyo asu. Oh ya, seru-seru ya. Ya Itu udah. yang paling aneh menurutmu, Pak? Ya itu yang paling aneh. Oh. Jangan lu gue itu. Bukan. Bukan, yang tadi orang. Tadi orang itu. Tabib tadi. Tabib. Oke. Tabib terus apa? Bisa Yang lukis. developer tadi. developer. Oh iya developer. Tuh, aneh-aneh yang nggak ada yang lebih aneh dari itu. Aneh-aneh. Apa ya? Ada lagi sih Pak? aneh. Apa gimana apa? Ada waktu itu. Jadi aku kenal sama cewek di bus. Lo ini cewek. Enggak ngobrol kan. Oh. Ngobrol, Mbak, kamu di mana? Aku kerja di sini ini. Terus tiba-tiba dia gini, Mbak, aku punya temen cowok, mau nggak tak kenalin? Hah? Aku lah ngapain gitu kan? Nggak usah gini. Jadi kita harus habis itu berhenti nih. Jadi kita mau sama-sama ke stasiun Senen, tapi naik bus. Waktu itu saya dari rumah saudara saya di Ciledug kan. Ya udah ada bus yang langsung ke stasiun Senen. Iya. Udah kita beda kereta, yaudah kita berpisah di situ. Oke. Tiba-tiba ada cowok yang WA aku, mengaku temennya dia. Karena Loh, kan kamu- kita tuker-tukeran Oh, nomor, tukar dia minta nomor. nomor aku. Tapi kan pas minta itu bukan ada tujuan untuk si cowok itu loh. Jadi dia minta dulu, baru dia itu bilang, Aku ada teman. gitu kan. Sindikat perdagangan organ manusia itu. Kayaknya iya. Ya terus Kamu mau diambil ginjalnya. Bisa jadi, Pak. Dengkulnya, ada juga dengkulnya bionik. Bionik ini. Mahal ini. Iya, sebelah kanan ini. ya udah, terus dia si temen cowok ini WA aku. Nah, WA-nya tuh agak absurd ya, apa ya, standar gitu loh, yang nggak Enggak engaging. iya nggak menarik. Maksudnya ya ngapain sih kamu nanya udah makan belum? Nah, apa urusanmu itu, kamu siapa gitu kan. Kecuali kalau kita sudah terikat dalam suatu hubungan, oke lah kita nanya. Dia tuh sebenarnya usaha "Sudah catering, makan?" Pak. Oh ya juga ya. Oh, abis itu nggak dilanjutin lagi, itu aneh tuh. Itu cewek siapa nggak tahu? Enggak, terus dia tuh tiba-tiba ngirim chat tuh panjang banget. Kira-kira foto Isinya makanan habis itu. aku nggak ngerti dia Pas itu menu yang mana? Ini pas list Mas. sampai saya tuh kan pas lihat WA-nya, ya ampun panjang banget. Saya males baca. Saya forward ke teman saya, biar dia yang baca, terus dia yang cerita ke saya. Ya intinya dia kayak mempromosikan dirinya. Jadi menceritakan dari dia itu kuliah begini gitu. UGM juga. Enggak. Oh ini CV. Nggak tahu, nggak saya CV. lupa, Kirim CV. saya lupa Mas Jo ininya kampusnya apa gitu karena KKY. ya udah males saya, panjang sekali banget. chatnya itu, sampai saya forward ke teman saya, tolong bacain dong, terus nanti ceritain ke aku gitu. Nyuruh summary. Iya, Kalau zaman sekarang kamu forward ke ChatGPT. Summary 4 kalimat gitu. oh iya benar. Ya itu sih ya. Terus yang itu yang ketemu di kereta
Gimana ceritanya? Si cewek itu WA nanya, Mbak gimana sama ini ya, nggak aku tanggepin. Sampai saat ini yo aku udah nggak kontak-kontak lagi. Wah, aneh-aneh sih kamu tuh. Kamu ngapain sih? Kok aneh-aneh gitu? Ya, urusan cinta kayak gini ya. Tapi aku pengen nanya balik lagi ke tadi soal tugas negara. Mungkin apa namanya? Ya kalau nerusin ngomongin masalah cintanya Ipeh ya nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya dan sebenarnya muter di situ aja. Ketemu sama orang aneh. Ya. Maksudnya gini, kamu kan udah lebih dari 10 tahun ya Pak ya di instansi pemerintah. Iya. Bagaimana kamu mendefinisikan dan menurutmu yang kamu lakukan itu apa terkait dengan terminologi tugas negara? Kayak wawancara itu Iya. pertanyaan. Kayak Rossi. Ini mah wawancara Rossi serius Valentino. ini. Jebret. Kalau menurut saya, karena saya di bidang pelayanan, ya kalau saya simpel aja sih, selama nggak ada pegawai yang protes, ya sudah. Artinya pelayanan yang saya berikan memuaskan, seperti itu. Tok. Kan simpel tadi saya Oh bilang. iya, simpel. Kalau misalkan panjang lebar ya nanti episodenya harus besok lagi kan Iya, nyambung. 5 hari ya. Iya, 5 hari. Gitu aja. Ya, Enggak, kamu maksudnya gini loh. Dalam karirmu sebagai Ya. PNS ini, apakah kemudian kamu merasa bahwa yang saya berikan ini sebenarnya untuk dalam rangka pengabdian kepada negara. Sampai ke situ nggak mikirnya atau hanya karena kan mungkin banyak juga ya. Kemarin di episode kemarin kamu sempat cerita bahwa teman-teman kantormu tuh ada yang kompetensinya ternyata nggak seperti teman-teman kuliahmu gitu loh. Mungkin mereka hanya beranggapan bahwa yang penting saya kerja, saya masuk jam 8, pulang jam 4, kemudian saya digaji, selesai urusan. Tapi value added-nya kemudian tidak tersampaikan gitu loh. Nah, kamu sendiri bagaimana gitu? Kamu selama ini ketika bekerja? kalau saya sih saya memberikan apa yang terbaik yang saya punya untuk pekerjaan saya ya. Kalau saya begitu. Karena kalau saya mikir menargetkan nih seorang abdi negara itu harus begini, nanti saya yang stres lagi saya. Kan tadi Asam lambung lagi. Ya, asam lambung lagi. Jadi apa yang saya bisa, misalkan pekerjaan ini harus selesai hari ini, saya kerjakan hari itu selesai gitu. Terus saya juga bikin jurnal untuk saya sendiri, misalkan hari ini saya mengerjakan apa, saya catat, terus prosesnya sampai mana, terus outputnya apa gitu, saya catat itu. Jadi kalau nanti misalkan ada orang yang protes, saya kan sebenarnya tukang protes juga kalau di kantor itu. Kadang pernah. Nggak suka diprotes. Kalau saya ini sih balance aja sih. Kalau memang saya salah, oke lah protes nggak apa-apa. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak etis atau tidak sesuai di mata saya akan menyampaikan gitu loh. Saya pernah kok ditegur sama bos saya waktu itu ya. Jadi saya sudah datang pagi-pagi. Saya diminta membantu teman saya minta saya untuk membantunya dalam ada rapat gitu loh. Bantuin dong ini. Oh ya udah, aku ke atas nih bantuin. Tiba-tiba bos saya itu nyentil, mungkin maksudnya bercanda ya. Jadi dia bilang, "Lah, ngapain Mbak Iva di sini?" Gitu kan. Saya dipanggil Iva ya, bukan Ipeh kalau di kantor. Syarifah ya. Turun gengsinya. Kalau Ipeh jadi turun. Yang manggil Ipeh saya marahin. Nama saya bukan Ipeh, Syarifah, saya bilang gitu. Jadi gaya-gaya. Jadi gimana Mbak Iva terus ini? Iya. Oke, mohon maaf dari tadi ya Mbak Ivah ya. Kita pah-peh. Oh, enggak apa-apa. Ini kan teman kampus. Jadi memang asal Saya usulnya. takut Mbak Syarifah. Enggak. Ditanya sama bosmu Mbak Iva kenapa? Dibilangin, "Mbak Iva ngapain di sini? Kok malah digituin gitu kan?" Oh ya udah, saya pulang. Akhirnya saya Pulang ke rumah. Iya, saya ngambil tas. Terus kan waktu itu helm saya baru nih. Oke. Jadi saya bawa ke atas ya, sampai ke ruangan gitu. Saya ngambil tas, matiin PC, saya gendong tas, saya pakai helm sekalian. Pulanglah saya. Papasan lah sama bos saya. Loh, Mbak Iva mau kemana? Lah, tadi katanya ngapain di sini? Ya sudah, saya pulang. Pulang saya. Goblok messenger. Pulang saya. Jam berapa pagi itu? Jam 11. Jam 11 siang. Ya. Pulang saya karena apa ya? Loh,
Saya dari tadi di sini itu membantu. Terus ini yang bukan tugas saya ya. Saya udah membantu, diminta teman, tapi tiba-tiba ya mungkin mood saya lagi nggak baik ya waktu itu. Terus dipercandain seperti itu dan nadanya kayak ngapain di sini? Emang kerjaannya Mbak Iva di sini bukannya di bawah dari gitu-gitu kan. Oh ya udah saya pulang Pak. Itu saya pulang aja. Terus besok papasan kan. Loh Mbak Iva mau kemana? Pulang Pak. Udah gitu doang. Udah di rumah. Terus akhirnya bos saya sampai rumah, Mbak Iva maaf ya. Saya udah nggak apa-apa Pak. Emang ada yang perlu saya bantu nggak untuk tugas hari ini? Cuman saya kerjakan di rumah. Saya bilang gitu. Terus terkait ini sih Mbak Iva, oh ya udah nanti saya kirim filenya. Udah selesai gitu. Besoknya lagi bos saya jadi bahan bercandaan. Waduh saya nggak berani nih nanti ada yang tiba-tiba pakai helm gendong tas gitu. itu sih apa ya? Asli blokok. Blokok. Iya. Mena-mena. Iya. Ada lagi yang tanyain? Saya lo. Iya, Udah. saya Mau apa? Udah. 45 menit lagi. Oke, siap. udah babak pertama. Udah. Jadi Udah. MU gimana? Nanti malam. itu. Mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana pendapatmu tentang performa Manchester United? Ya. Sejauh ini memang buruk. Ya kan saya membicarakan realita ya, bukan yang saya mentang-mentang pendukung MU saya harus memuji-muji kan enggak, kita harus sesuai Muji-muji realita dosen. ya. Menurutmu kenapa kok? Muji-muji dosen yang bagus. Karena Muji-muji memang dosen. tidak ada sosok yang dijadikan kayak waktu Sir Alex kan dia sebagai sosok yang dominan gitu kan. Nah, di MU ini nggak ada yang dominan yang bisa memimpin sebuah tim gitu loh. Kalau zaman Sir Alex kan ada Roy Keane itu kan dia dominan dia, pria yang male alpha man gitu kan. Nah, yang di sekarang ini tuh alpha male ya. Ya sekarang itu tuh kayak ini siapa mau Bruno pun kayak apa ya, ogah-ogahan kadang-kadang tuh kayak performanya tuh nggak konsisten yang selalu bagus atau dia bisa memimpin timnya gitu untuk ayo menggerakkan gimana kayak apa ya, dari karakternya itu nggak kayak Roy Keane gitu tuh beda dari gitu. mukanya kali. Iya. Emang buruk sekarang, jadi jelek banget ya. Tapi kan yang waktu main sama Manchester City kemarin itu kan bagus tuh. Itu di situ tuh kayak ada semangat yang membara gitu loh. Dari gocekan bolanya yang mengecoh pemainnya City aja udah keren banget menurut saya ya. Itu bener-bener kayak ngelihat MU di eranya Sir Alex gitu loh, yang dia tuh kayak punya jiwa yang kita harus menang gitu loh. Nah sekarang ya nggak tahu nanti ya lawan Arsenal itu kan baru pertama kali Carrick main ya. Kita nanti nggak tahu. Melatih. Carrick nggak main. Sorry. Ya, Mainnya maaf zaman Sep. Keempat kalinya sih sebenarnya, cuman di musim yang buruk ini baru pertama kan Carrick melatih itu. Nah nanti kalau mau ngasih komentar yang terlalu muluk-muluk nggak berani, karena kan bukan kalah lagi, kita kalau misalkan mau menyimpulkan sesuatu ya datanya harus banyak dulu. Ini kan baru satu pertandingan gitu. Oke. Iya. Jadi dari pembicaraan ini kan kita rencana tayangnya Habis lebaran. Setelah pertandingannya MU lawan Arsenal. Jadi ketika episode ini tayang, saya yakin MU kalah lagi. ini Tentang Liverpool kalah. dia nyari teman sebenarnya. Sudah lah, Con. Itu kan keyakinan tim Liverpool kan. Liverpool memang kalah. Malam tadi memang kalah. Nyari teman. Iya. Enggak apa-apa. Seperti itu. Jadi Toh kita kan beda keyakinan tadi. Iya, beda kayak. Kamu yakin, sana nggak yakin. Tuh. kita cukupkan saja sampai di sini, Mas Sepri. Silakan. Terima kasih, sebagai sesama pendukung MU juga. Ya, menang MU. Menangis. Thank you. Oh iya, terima kasih udah. Udah, gitu toh. Apa lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah sore, waktunya sunset. Yo mamen, udah sunset nih. Waktunya ngobrol bareng temen-temen nih.
walau malam udah gelap. Habis ngobrol, jangan lupa tidur. Karena sudah sunset, lupakan semua beban berat dan kita nikmati malam ini dengan gairah baru untuk esok. Mamen.